Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Siswa dan siswi SMK Negeri 1 Jamblang yang dicintai oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah 184. Dan andai kalian memilih puasa, tentu itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ada suatu riwayat Abu Umamah, wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku satu amalan yang Allah akan memberikan manfaatnya kepadaku. Dengan sebab amalan itu, maka Rasulullah bersabda, berpuasalah, sebab tidak ada satu amalan pun yang setara dengan puasa. Hadis riwayat Nasa'i. Apakah tujuan saya berpuasa itu? Secara jelas, Al-Quran menyatakan bahwa tujuan puasa yang hendaknya diperjuangkan adalah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka memahami tujuan tersebut, agaknya perlu digarisbawahi beberapa penjelasan dari Nabi SAW. Misalnya, banyak di antara orang yang berpuasa tidak memperoleh suatu dari puasanya, kecuali rasa lapar dan dahaga. Ini berarti bahwa menahan diri dari lapar dan dahaga bukan tujuan utama dari puasa. Ini dikuatkan pula dengan firman-Nya bahwa Allah menghendaki untuk kamu kemudahan bukan kesulitan. Di sisi lain, dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, semua amal putra-putri Adam untuk dirinya kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang memberikan ganjaran atasnya. Ini berarti pula bahwa puasa merupakan suatu ibadah yang unik. Tentu saja banyak segi keunikannya puasanya yang dapat dikemukakan. Misalnya, bahwa puasa merupakan rahasia antara Allah dan pelakunya sendiri. Bukanlah manusia yang berpuasa dapat bersembunyi untuk minum dan makan. Bukankah sebagai insan, siapapun yang berpuasa memiliki keinginan untuk makan dan minum pada saat-saat tertentu dari siang hari puasa. Nah, kalau demikian, apa motivasinya menahan diri dan keinginan itu? Tentu bukan karena takut atau segan dari manusia. Sebab jika demikian, dia dapat saja bersembunyi dari pandangan mereka. Di sini disimpulkan bahwa orang yang berpuasa melakukannya demi karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian antara lain penjelasan sementara ulama tentang keunikan puasa dan makna hadis qudsi di atas. Lalu, apa hubungannya dengan kesehatan? Kesehatan jiwa dan raga merupakan salah satu hikmah dari perintah puasa. Kesehatan menjadi sebuah konsekuensi logis berpuasa. Agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah melalui Rasul-Rasulnya. Di antaranya membawa peraturan-peraturan dan hukum yang harus dipatuhi. Peraturan itu tidak akan berubah dan telah sempurna. Ajaran Islam mencakup seluruh bidang kehidupan manusia di dunia ini, termasuk bidang kesehatan. Rasulullah SAW bersabda, puasalah kalian, maka kalian sehat. Islam mengatur kesehatan dan menentukan untuk apa kita harus sehat serta menjelaskan tujuan hidup kita di dunia. Tentang tujuan hidup manusia, Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Az-Zakriyat ayat 56. Sabda Rasulullah SAW, mohonlah kepada Allah keselamatan dari penyakit dan bala. Sesungguhnya tiada suatu pemberian Allah sesudah iman yang lebih baik dari keselamatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibadah secara umum berarti sebuah aktivitas kerja amal yang baik dari seseorang yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk agama dan diniatkan karena Allah. Dari batasan di atas dapat dipahami bahwa dalam Islam tidak ada pembatasan amal atau pekerjaan seseorang untuk bersifat dunia semata atau ukhrawi semata. Saum sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga memberikan kontribusi yang jelas bagi kesehatan ataupun etos kerja seseorang asalkan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk atau syariat. Para ilmuwan telah melakukan penelitian terhadap sejumlah gejala dan tindak kejiwaan yang dibawa oleh syariat seperti sholat, puasa, dan kasih sayang dan sebagainya. Mereka mencoba untuk menemukan pengaruh dan ajaran itu pada sel-sel tubuh manusia. Apa yang terjadi pada sel-sel otak dan sel-sel tubuh lainnya. Penelitian ilmiah ini sampai pada suatu kenyataan yang mengagumkan, yang menambah keimanan mereka, sehingga menjadi tekun beragama dan teguh menjalankan syariat-syariatnya. Benarlah
Apa yang difirmankan Allah, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah diantaranya hamba-hambanya adalah ulama atau cendekiawan. Surat Al-Fatir ayat 28. Bagaimana pengaruh puasa terhadap kesehatan? Puasa memberikan pengaruh yang positif terhadap kesehatan, antara lain pemeliharaan tubuh dan sisa-sisa dan kelebihan zat tubuh dan sel dalam keadaan puasa. Tubuh akan menggunakan zat-zat makan yang tersimpan. Sekiranya zat makanan tersebut habis, maka jaringan-jaringan tertentu mulai digunakan. Bagian-bagian tubuh yang paling pertama digunakan adalah bagian yang terlemah atau sakit seperti jaringan meradang atau penanahan. Dari jaringan tersebut, yang pertama diproses adalah jaringan yang rusak atau telah tua. Untuk selanjutnya dikeluarkan oleh puasa tubuh. Dalam hal ini bertindak sebagai pisau operasi yang membuat sel-sel yang rusak atau lemah dan dari bagian tubuh yang sakit atau memberi kesempatan kepada peremajaan sel-sel, melindungi manusia dari penyakit gula. Pada waktu puasa, kadar gula darah akan turun. Hal ini menyebabkan kelenjar pankreas berkesempatan untuk istirahat. Kita mengetahui fungsi kelenjar ini adalah untuk menghasilkan hormon insulin. Hormon ini berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah, mengubah kelebihan gula menjadi glikogen yang disimpan sebagai cadangan di otot dan di hati. Yang selanjutnya, puasa itu menyehatkan sistem pencernaan. Di waktu puasa, lambung dan sistem pencernaan lainnya akan diistirahatkan selama lebih dari 12 sampai dengan 14 jam, selama lebih kurang dari 1 bulan. Jangka waktu itu cukup mengurangi beban kerja lambung makanan yang bertumbuk dan berlebihan. Puasa mengurangi berat badan kita juga. Puasa dapat menghilangkan lemak dan kegemukan. Secara ilmiah diketahui bahwa rasa lapar tidaklah karena kekosongan perut semata, tapi juga karena dipengaruhi penurunan kadar gula dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk berbuka puasa dengan sesuatu yang manis-manis terlebih dahulu, agar tidak makan yang berlebihan setelahnya. Dengan demikian, tidak menghilangkan hikmah puasa yang mengharuskan hemat dan zuhud. Selanjutnya, adakah pengaruh puasa terhadap kejiwaan? Hal ini penting bagi seseorang untuk dapat menghayati dan merasakan reward dan mendukung motivasi melakukan puasa tersebut. Di sini yang penting bukan hanya aspek kognitif, tetapi juga penghayatan emosional. Maka ibadah puasa dalam menuju ketakwaan tidak akan ada artinya bila tidak diyakini dan dilaksanakan. Niat bukanlah sekadar ucapan, akan tetapi pernyataan dan menunjukkan penghayatan menyeluruh. Pengulangan dan pengalaman, salah satu proses pembentukan kepribadian yang penting adalah proses belajar. Faktor penting agar apa yang dipelajari menjadi bermakna dalam perubahan perilaku seseorang adalah pengulangan pengalaman yang disertai faktor pendukung lainnya. Pengalaman menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan segala persyaratannya atau memenuhi berbagai dorongan nafsu dan amarah dan sebagainya, yang diulang setiap hari selama 1 bulan penuh, diulang kembali setiap tahunnya. Bila dimulai dengan niat dan kesiapan iman, akan merupakan suatu proses belajar yang efektif dan efisien dalam menuntun perilaku dan disiplin diri. Apa yang harus kita hindari ketika berbuka puasa atau sahur? Hal yang perlu diwaspadai pada saat buka puasa dan sahur adalah perilaku makan dan minum secara balas dendam atau menabung makanan, yaitu makan dan minum apa saja secara berlebihan. Akibatnya, tubuh cepat lelah, mengantuk, dan kurang gairah kerja. Dampak lebih jauh akibat makan berlebihan adalah tubuh tidak bugar dan mudah terserang penyakit gizi lebih, seperti diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung, atau sering disebut penyakit degeneratif. Namun dalam kesederhanaan makanan pembuka puasa, perilaku makan atau minum secukupnya, tidak berlebihan, justru terkandung kenikmatan sekaligus manfaat gizi dan kesehatan tubuh. Hal ini tentu saja akan dilaksanakan oleh mereka yang dapat menerapkan ajaran puasa dan kesederhanaan dalam perilaku hidup sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.